Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julita Sarimunte. Saya prodi PAI semester 6 dan di sini saya sedang mengerjakan salah satu tugas saya dari dosen, yaitu PLS pendidikan luar sekolah, yang dimana saya disuruh untuk mewawancarai bimbel ataupun sejenisnya mengenai bimbel tersebut. Nah, di sini saya memilih bimbel bahasa Inggris. Nah, untuk itu teman-teman, mari sama-sama ikuti kegiatan saya berkunjung ke tempat bimbel untuk mewawancarai owner atau pemiliknya. Mari. Baiklah teman-teman, sekarang saya sedang ada di bimbel. Saya sudah bersama Kak Sari yang memiliki bimbel bahasa Inggris. Apa nama bimbel, Kak? Bright English Bimbel. Nah, Bright English Bimbel. Nah, di sini kita akan munculkan beberapa pertanyaan untuk Kak Sari. Yang pertama, pertanyaan Kak Sari. Bisa Kak perkenalkan diri? Oh iya. Perkenalkan, nama saya Sari Riani. Saya alumni dari FKIP Bahasa Inggris USK tahun 2023 saya selesai. Kemudian saya lanjut di sini untuk membuat bimbel ini dengan nama bimbelnya Bright English. Sejak kapan bimbel Kakak ini sudah berlangsung? Kurang lebih bimbel ini sudah berjalan sejauh ya selama 2 tahunan. Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun itu berapa anak yang sudah belajar sama Kakak bimbel? Kalau sama saya pribadi sejauh ini mungkin sudah ada 15 atau bahkan 25 murid yang sudah bimbel di sini. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membedakan bimbel Kakak dengan bimbel-bimbel bahasa Inggris lainnya? Pembedanya sebenarnya di bagian kita pembelajaran ya. Kalau tujuannya pasti bimbel saya maupun bimbel orang lain kan tujuannya sama. Nah, kalau di bimbel ini kita memang fokusnya pada speakingnya anak-anak, yang dimana anak-anak pada umumnya di sekolah ataupun di bimbel yang lain itu kan cuma fokusnya untuk writing, untuk menulis, untuk reading. Tapi kalau di sini kita memang benar-benar fokus untuk gimana caranya siswa itu bisa untuk percaya diri speaking in English. Cara ngomong dalam bahasa Inggris misalnya nggak cuma how are you kayak gitu, tapi dia bisa mengatakan kalimat yang lain dan benar dalam bahasa Inggris. Oh ya. Terus target siswa Kakak ini di bimbel ini siapa? SD, SMP, atau SMA? Sejauh ini kita sudah kami maksudnya sudah pernah mengajar TK, bukan TK SD, kemudian SMP, SMA, dan yang terakhir kali bulan lalu itu kami mengajar anak lulus SMA. Dia lulus SMA kemudian mau masuk ke kampus, jadi dia memang ikut privat biar dia lulus ke kampus, dan alhamdulillah kami tahu beritanya anaknya sudah lulus di kampus. Masya Allah ya berarti ya. Terus Kak, pertanyaan yang selanjutnya, metode apa yang sering Kakak gunakan untuk bimbel ini? Kita metodenya itu sebenarnya sama dengan pengajaran umum di sekolah seperti biasa, tapi perbedaannya adalah kita akan lebih sering untuk praktis atau latihan. Kayak misalnya kita beri mereka satu kata misalnya kayak buku. Nah, dari kita misalnya kita bilang ke anak-anak, coba kamu explain in English tentang buku ini, coba kamu jelaskan. Nah, mereka akan lebih banyak untuk ngomong, dipaksa untuk berbicara. Sebenarnya lebih metode itu, biar mereka tahu gimana cara ngomong dalam bahasa Inggris. Terus Kak, apakah ada modul khusus untuk belajar bimbel ini? Ya, kita ada modul khususnya, kita buat pribadi juga. Modul khususnya itu biasanya kita pelajari dari bimbel-bimbel lain kan, kayak misalnya ada Bright Academy, kemudian ada bimbel ruang guru yang kita lihat materi-materinya, kita bisa ambil dari situ biasa. Nah, teman-teman, sekarang kita tanya, apa sih biasa kendala orang yang belajar bahasa Inggris gitu? Nah, langsung dijawab Kak, apa biasanya kendala yang Kakak temui ketika mengajarkan bahasa Inggris? Kendalanya itu sebenarnya kendala ini ya, rata-rata umum anak-anak ini di sekolah gitu kan yang kita jumpai, mereka tuh nggak suka bahasa Inggris. Alasannya mereka bilang susah.